Kira-kira kalau soal pengelolaan keuangan tuh penting banget nggak sih Kak? Penting banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami FR Konsultan Indonesia. Bersama saya Mutiana Taherani. Di sini saya nggak sendirian loh. Boleh dong Kak kenalan dulu? Hai semua, saya Diba dari FR Konsultan Indonesia. Nah, ngomong-ngomong sekarang Kakak Diba ini lagi punya kesibukan apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau sibuk kerja pasti sibuk kerja, tapi sekarang lagi coba-coba pengen bikin usaha sih Kak. Jadi kan sekarang lagi kayak happening banget tuh yang kayak K-pop gitu kan. Jadi aku pengen coba-coba untuk just tip gitu sih, kayak album-albumnya, merchandise-nya gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal usaha nih, sebetulnya saya juga lagi merintis usaha. Saya dari 2020. Baru juga ya? Baru juga. Kebetulan kan saya melihat trafficnya waktu itu penjualan sepeda lagi tinggi kan, lagi menjolak banget. Betul. Nah, 2020 itu saya buka usaha sepeda dan lumayan. Tapi saya punya sedikit problem di usaha saya ini. Jadi walaupun melonjak tinggi, tapi kadang tuh pengelolaan keuangannya nggak kelihatan gitu loh. Kayak pengeluarannya kemana nggak jelas gitu kan. Jadi pencatatannya tuh nggak tahu gimana lah gitu. Kira-kira kalau soal pengelolaan keuangan tuh penting banget nggak sih Kak? Penting banget sih Kak, untuk sebuah perusahaan tuh penting banget, karena kan kita buka usaha itu kan pengen tahu ya sebenarnya kita buka usaha ini untung apa rugi sih gitu kan. Jadi tanpa adanya pembukaan tuh kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi kayak ya udah gitu kan, kamu tuh sekarang ngerasain kan kayak sebenarnya gue untung nggak sih, larinya kemana ya kan, gitu. Jadi benar-benar susah banget kalau nggak ada pembukuan tuh. Jadi kalau dibilang penting, harusnya penting banget sih gitu. Udah gitu kan nanti kalau kamu tuh juga udah PKP, kita harus laporin pajak kan di akhir tahun, SPT badan itu juga perlu laporan keuangan kamu tuh ya. Jadi penting banget ya. Penting banget. Nah, sebetulnya kita tuh bisa nggak sih membuat pembukuan keuangan sendiri tuh? Kalau bikin sendiri bisa sih ya, yang penting kita punya data-datanya aja, itu udah bisa bikin laporan keuangan. Jadi kayak data penjualan, pembelian, pengeluaran, operasionalnya itu udah bisa di laporan keuangan kamu Tia gitu. Nah, sebenarnya yang perlu dicatatnya tuh apa aja sih Kak? Kan kalau misalnya aku nih sepeda gitu entah sampai ke perintilan-perintilan sekecil apa ya? Kayak baut pun kayak notanya harus ada katanya ya. Iya dong, karena pasti, itu juga ngaruh banget. Pasti itu salah satu data pendukung. Jadi kalau bikin laporan keuangan itu kan nggak mungkin nggak ada datanya kan. Jadi kita harus punya data. Misalnya kayak kita beli sepeda kan kita nggak produksi kan ya, kita langsung beli dari supplier. Nah itu datanya harus ada. Misalnya kayak faktur pajaknya atau nota pembeliannya itu harus ada, karena nanti fungsinya untuk kita cross check juga tuh. Misalnya kita beli barang udah banyak banget nilainya gitu kan ya, gitu notanya pada kemana ya gitu, bener nggak sih ini gue beli ini gitu kan. Jadi kalau ada notanya tuh udah enak banget gitu ngelihatnya. Jadi sekecil apapun nota itu wajib banget disimpan, wajib banget dicatat, karena kalau enggak ya kita nggak pernah tahu tuh uang kita keluar kemana aja gitu kan. Iya betul banget. Nah, ada nggak sih cara mudahnya gitu untuk membuat laporan keuangan ini? Kalau cara mudah sebenarnya kalau kita ngerjainnya enjoy aja, mudah-mudah aja sih ya gitu. Tapi memang harus punya basic kan ya, punya basic di accounting gitu, kayak karena kan nggak sembarangan gitu. Misalnya nota pengeluaran ini kita pengeluaran apa ya, misalnya kita kayak reparasi itu kan bisa kita masukin ke perbaikan gitu kan. Jadi nggak sembarangan masuk gitu loh, nggak sembarangan dicatat kamu tuh ya. Jadi kalau dibilang cara mudahnya sebenarnya mudah sih kalau misalnya kita ngejalaninnya juga enjoy ya gitu. Nah, satu lagi nih Kak, kebetulan saya kan nggak setiap hari ya untuk mengecek penjualan sepeda gitu. Nah, ada nggak sih cara atau solusinya lah yang kira-kira saya tuh bisa menyerahkan apa ya, biar nggak bolak-balik kantor, karena kan emang ada kesibukan lain. Jadi
jadi tinggal kontrol aja gitu. Oke. Ada Ada yang sih untuk sebenarnya mudahnya kalau gitu. solusi kamu dia bisa pakai software accounting. Kan banyak tuh software accounting di Indonesia, ada Zahir, ada Akuret, ada Jurnal ID. Itu kan tinggal kamu dia punya data, tinggal diinput ke sistem, nanti sistem udah langsung nyediain laporan keuangan. Itu solusinya pertama. Yang kedua, kalau kamu tiap pengen terima beres, nggak mau ribet gitu kan ya, nginput lagian nggak ada waktu juga kan gitu untuk nginput gitu, pengen terima beres aja gimana, tinggal terima laporan, bisa nih pakai jasa konsultan namanya. Jadi FR Konsultan nih kebetulan itu menyediakan layanan untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi nanti kamu Tia setiap bulannya tuh cuma kasih data-data ke kita. Jadi kayak data pengeluaran, terus data pembelian, penjualan, itu semua data-data dikasih ke kita. Nanti kita olah jadi laporan keuangan tiap bulannya, itu reportnya kita kasih ke kamu Tia. Jadi lebih praktis ya. Praktis banget kan. Jadi kamu Tia nggak perlu repot kan, nggak perlu mikirin aduh gimana ya, aduh waktunya besoknya nggak cukup nah, deh, karena sebenarnya kayak gitu kan. Betul. Nah kan owner tuh pikirannya udah jualan gitu kan ya, nggak mau repot gitu. Iya, Jadi mau repot. bisa banget tuh pakai cara itu gitu Iya. kamu Tia. Jadi mempermudah kamu Tia juga. Iya. Dan kita jadi bisa tahu kan tiap bulannya sebenarnya profit kita tuh berapa sih gitu, kita untung nggak sih, kita rugi kenapa ya gitu. Terus kalau lagi profit tinggi, wah ada apa nih. Misalnya kayak tahun kemarin tuh 2020 high season, orang-orang hobinya langsung pindah ke sepeda kan. Makanya langsung cari celah Nah gitu. Jadi kita bisa baca peluang juga dari laporan gitu. Terus kalau misalnya aku pengen tahu nih per bulannya kira-kira inputan per bulannya tuh ada nggak sih? Kan kita kadang nyetor per bulannya tuh kita harus nerima, oh ini loh Kak hasil per bulannya mulai dari keuntungan, kerugian gitu, ada tertera semua di situ, kita bisa dapetin. Ada dong. Jadi kita tiap bulannya benar-benar kasih report lengkap ke kamu Tia. Jadi dari mulai biaya-biaya apa aja yang udah keluar selama sebulan, terus juga kira-kira kamu Tia ya pemasukannya kamu Tia berapa selama sebulan, terus kira-kira kamu Tia punya hutang nggak sih, tinggal berapa nih hutangnya, itu semua lengkap kita kasih. Nah itu dia teman-teman, FR Konsultan Indonesia memang menyediakan layanan pembukuan, perpajakan, konsultasi pajak, konsultasi bisnis. Kalau misalnya kalian bingung mau gimana untuk usaha kalian saranin aja ke kita, nanti aku taruh linknya di bawah. Kalau misalnya teman-teman mau punya saran, kritik, atau apapun, langsung aja komen di bawah juga ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye. Mau tahu lebih banyak tentang bisnis dan wirausaha? Yuk follow Instagram kami di @frkonsultanindonesia. Kamu juga dapat konsultasi keuangan dengan gratis loh dengan menghubungi nomor yang tertera di website kami frkonsultanindonesia.com.